Sadar nggak sih kalau di dalam tubuh kita, detik ini juga lagi ada pertempuran yang super epik? Iya, ini adalah perang sunyi yang menentukan kesehatan kita setiap saat. Dan ini bukan cerita fiksi ilmiah loh. Ini adalah kenyataan biologis yang luar biasa, di mana ada pasukan khusus yang nggak kelihatan, yang berjuang tanpa henti buat melindungi kita semua. Jadi, medan perangnya di mana? Ya di tubuh kita sendiri. Terus tentaranya siapa? Nah, mereka ini adalah sel-sel super kecil yang disebut sel darah putih atau leukosit. Mereka lah barisan pertahanan utama kita melawan penyusup-penyusup jahat kayak virus dan bakteri. Tapi jangan bayangin pasukan ini isinya seragam semua. Nggak, justru ini tuh kayak pasukan militer beneran yang isinya macam-macam prajurit dengan keahlian khusus. Mulai dari infanteri di garis depan, sampai insinyur senjata yang super canggih, tiap sel punya peran pentingnya masing-masing. Oke, jadi sistem pertahanan kita itu punya dua strategi utama. Yang pertama, ada respon cepat, atau sistem imun bawaan. Mereka ini yang langsung gerak cepat. Terus yang kedua, ada pasukan khusus, atau sistem imun adaptif. Nah, kalau yang ini mungkin sedikit lebih lambat, tapi serangannya presisi dan spesifik banget. Yuk, kita mulai dari garis pertahanan paling depan. Respon cepat bawaan. Anggap aja mereka ini kayak penjaga gerbang yang siaga 24 jam, siap merespons ancaman apapun dengan kecepatan kilat. Nah, di garis depan ini, kita punya yang namanya fagosit. Artinya, secara harfiah itu sel pemakan. Keren kan? Mereka ini infanteri pemberani. Begitu mereka lihat ada musuh, misalnya bakteri, mereka bakal langsung, ditelan dan dihancurkan. Cepat, efisien, pokoknya nggak pakai ampun. Tapi, gimana kalau musuhnya licik dan sembunyi di dalam sel kita sendiri? Nah, disinilah sel natural killer atau sel NK ini beraksi. Mereka ini kayak unit intelijen patroli yang canggih banget. Mereka bisa deteksi sel-sel tubuh kita yang udah berkhianat, misalnya karena terinfeksi virus atau berubah jadi sel kanker, dan langsung menghancurkannya sebelum ancamannya menyebar lebih luas. Tapi kan, perang itu nggak cuma soal adu kuat, ya kan? Butuh intelligence juga. Jadi setelah pertempuran awal oleh pasukan cepat tadi, informasi tentang musuh harus segera dikirim ke markas pusat buat merencanakan serangan balik yang lebih jitu. Nah, disinilah peran sel dendritik jadi sangat-sangat menarik. Mereka ini bisa dibilang mata-matanya sistem imun. Tugasnya, mengambil barang bukti dari si penyusup, biasanya berupa potongan protein unik yang disebut antigen, yang fungsinya kayak tanda pengenal si musuh, lalu membawanya ke pusat komando pasukan khusus. Misi mereka itu terstruktur banget. Pertama, mereka menangkap sepotong seragam musuh si antigen tadi. Terus informasi ini diolah. Setelah itu, mereka langsung berangkat ke markas, yaitu kelenjar getah bening. Di sana, mereka memberikan laporan intelijen ini ke pasukan elit namanya limfosit B untuk memulai produksi senjata khusus. Oke, sekarang laporan intelijen sudah di tangan. Panggung pun disiapkan untuk para elit. Inilah saatnya pasukan khusus adaptif melancarkan serangan presisi mereka. Ini adalah puncak dari strategi pertahanan tubuh kita. Kenalan yuk sama limfosit B. Mereka ini adalah para insinyur senjata yang jenius dari sistem imun kita. Setelah dapat laporan dari sel dendritik, tugas mereka adalah merancang dan memproduksi senjata pamungkas yang dibuat khusus untuk satu jenis musuh saja. Senjata itu namanya antibodi. Prosesnya ini benar-benar luar biasa. Setelah diaktifkan, limfosit B ini akan berubah wujud menjadi sel plasma. Transformasi ini nunjukin betapa kuatnya sistem imun adaptif kita. Sel plasma ini pada dasarnya adalah pabrik biologi super efisien. Dia bisa memproduksi ribuan antibodi per detik. Bayangin aja, antibodi ini kayak rudal pencari panas yang bakal mengunci dan menghancurkan musuh spesifik itu, dimanapun mereka bersembunyi. Jadi ungkapan ini pas banget buat menggambarkannya. Sel plasma memang jadi pusat produksi massal, memastikan kita punya amunisi yang lebih dari cukup untuk mengalahkan infeksi dan menetralisir racun-racun yang dihasilkan musuh. Oke, perangnya udah dimenangkan, tapi tugasnya belum selesai loh. Sekarang bagian yang paling penting adalah menjaga keseimbangan. Karena punya tentara terlalu sedikit atau terlalu banyak, itu bisa sama-sama bahaya. Coba deh, kita lihat perbandingan ini. Kalau pasukan kita kurang, atau disebut leukopenia, tubuh jadi gampang banget kena infeksi. Sebaliknya, kalau jumlah pasukan kebanyakan, atau leukositosis, itu seringkali jadi tanda kalau ada pertempuran, kayak infeksi atau peradangan, yang lagi terjadi di dalam. Yang menarik, kedua kondisi ini bisa dicek lewat tes darah sederhana, yang jadi alat penting buat dokter untuk mengintip apa yang terjadi di medan perang internal kita.
Jadi, berapa sih jumlah pasukan yang ideal? Nah, angka yang sering Anda lihat di hasil tes darah itu menunjukkan ini. Untuk orang dewasa yang sehat, jumlah normalnya ada di antara 4.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah. Rentang inilah yang jadi patokan pasukan yang seimbang. Selalu siaga, tapi nggak sampai bikin kekacauan. Kisah yang super keren ini terjadi di dalam tubuh kita semua setiap saat. Pasukan imun kita bekerja tanpa kena lelah. Pertanyaannya sekarang, setelah kita tahu perjuangan mereka yang luar biasa ini, gimana cara kita mendukung mereka? Ingat, pola makan, istirahat, dan gaya hidup kita itu semua adalah dukungan logistik terpenting bagi para pahlawan tak terlihat ini.